Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri pula adalah nikmat thalabul ilmi, nikmat menuntut ilmu agama. Karena dia adalah salah satu tanda baiknya seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan seorang hamba menjadi orang yang baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah untuk sampai ke surganya Allah. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah. Karena itu Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di di awal-awal kitabnya Mandhumah Qawaid Fiqhiyah belum menyebutkan tentang nikmat yang sangat besar, karunia yang paling agung adalah nikmat ilmu ini. Beliau mengatakan, "I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi." Kata beliau rahimahullah, ketahuilah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu. Anna afdhalal minan, sesungguhnya karunia yang paling afdhal, nikmat yang paling agung, ilmun adalah ilmu. Ilmu yang seperti apa? Yuzilu syakka ank wad-daran. Ilmu ini adalah ilmu yang dapat menghilangkan keraguan-raguan. Maksudnya adalah syubhat, kerancuan berfikir. Wad-daran, dan kotoran-kotoran. Maksudnya adalah maksiat-maksiat dan dosa. Dan dua inilah sumber dari malapetaka, fitnatus syubuhat dan fitnatus syahawat, yang dengan ilmu agama akan teratasi dengan izin Allah. Dia akan selamat dari fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Kata beliau, wa yakshiful haqqa lidhil qulubi, dengan ilmu agama ini akan tersingkap kebenaran baginya. Kan ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu dia akan tahu mana yang Allah cintai dan mana yang Allah ridhoi, mana yang berpahala dan mana yang mendatangkan dosa. Beliau mengatakan, wa yusilul abda ilal matlubi, dengan ilmu ini seorang hamba akan sampai terhadap apa yang dia tuntut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan, kita akan mudarasah kembali dari silsilah kajian tauhid yang kita baca dari kitab Al-Usul Tsalatsah karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kajian ini dan memberikan manfaat khususnya bagi saya
dan bagi siapapun yang mendengar dan menyimak kajian ini. Setelah sebelumnya muallif menyebutkan tentang macam-macam dari ibadah, semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas 3 ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah doa, dan ini adalah merupakan ibadah lisan. Kemudian ibadah khauf, rasa takut, warroja, dan rasa harapan kepada Allah. Yang kedua-duanya adalah ibadatul qalb, ibadah hati. Maka berikutnya mu'alif akan melanjutkan macam-macam ibadah yang lainnya. Beliau mengatakan wadalilut tawakkul. Jadi sekarang kita akan membahas tentang ibadah tawakal. Apa itu tawakal? At-tawakkulu, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, huwal i'timadu 'ala Allah fi husulin natijati ba'da fi'lil asbab. Kata Syekh Ar-Rajihi, definisi tawakal adalah bersandarnya seorang kepada Allah untuk mendapatkan hasil ba'da fi'lil asbab, setelah dia melakukan sebab-sebab. Jadi tawakul ini ada 2 rukun, ada 2 komponen. Dia serahkan hasilnya, dia serahkan segala urusan-urusannya kepada Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah melakukan sebab, melakukan sarana-sarana, ada usaha. Karena itu beliau mengatakan summa ta'tamid biqalbika ala husulin natijah. Kemudian engkau bersandar dalam hatimu untuk mendapatkan hasil tersebut. Hadza khasun billah. Ini tawakal yang seperti ini hanya khusus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tawakal ini adalah seorang melakukan sebab, melakukan usaha dengan maksimal, kemudian hasilnya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hasilnya sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang memudahkan itu semuanya adalah Allah. Jangan menganggap itu adalah hanya semata-mata usaha. Kalau ini yang dilakukan berarti menyerupai perbuatannya Qarun. Ketika Qarun telah berusaha melakukan sebab-sebab memperoleh harta, apa yang dia katakan? Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaanku ini aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki, karena kecerdasanku, karena kepiawaianku, karena kejeniusanku. Ini Qarun. Berbeda halnya dengan Nabi Sulaiman ketika mendapatkan puncak dari kerajaannya, kekuasaannya, menjadi seorang raja, seorang nabi. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia-Nya Allah. Pemberian ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ujian bagiku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku akan menjadi orang yang ingkar terhadap nikmat Allah? Jadi ketika dia berusaha, sandarkan nanti hasilnya kepada Allah. Ketika nanti dia mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus, hasil yang istimewa, bersyukurlah, pujilah Allah bahwa semua ini semata-mata dari Allah, bukan darinya. Karunia itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya hasilnya nanti kurang maksimal, tidak seperti yang ia inginkan, yang ia cita-citakan, maka jangan bersedih hati. Kita katakan qadarullah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnudzan kepada Allah bahwa seperti ini adalah yang terbaik untuknya. Pilihan Allah para jamaah sekalian, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan langkah-langkah yang benar, lalu hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, pilihan Allah. Ingat, pilihan Allah
insya Allah dialah yang terbaik. Walaupun mungkin kita merasa ini adalah hasil yang kurang, hasil yang tidak baik, hasil yang tidak memuaskan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mungkin saja sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang kalian tidak sukai, itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian senangi, yang kalian cita-citakan, barangkali nanti itu sesuatu yang buruk untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu kondisi hambanya dan Maha tahu akibatnya dan Maha tahu nantinya. Adapun hamba, dia hanya tahu sekarang, dia hanya tahu luarnya saja. Jangan mengatakan kalau seandainya hasilnya tidak baik, dia katakan lau, seandainya saya tidak melakukan ini, seandainya tadi saya rubah perbuatannya ini. Ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh kita mengucapkan lau, yang ucapan lau ini dapat menjadikan dia menolak terhadap takdir Allah. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan apa? Wala taqul lau, jangan kalian katakan lau, fa inna lau taftah abwab asyayatin, karena ucapan lau itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Sekarang kalau kita sudah memahami tentang makna dari tawakal ini, apa dalilnya bahwa tawakal ini termasuk ibadah? Dalilnya beliau mengatakan wa dalil tawakkul qauluhu ta'ala, dalil dari tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan kepada Allah lah fatawakkalu, kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang lainnya tentang masalah tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 3. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Allahu Akbar. Urusan kita serahkan kepada Allah. Kita hanya melakukan usaha, kita hanya melakukan apa yang Allah perintahkan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita melakukan seperti ini, ingat janji Allah, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Allah pasti akan mencukupinya. Maka kata beliau Syarrajihi, man kana Allahu kafihi fala matma'a li ahadin fi. Barang siapa yang Allah sudah mencukupi orang tersebut, maka tidak ada seorang pun yang menjadi keinginan dia, harapan dia. Berharap kepada manusia akan menjadikan kekecewaan. Jangan berharap sedikit pun kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melakukan usaha dan kita sudah serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah apa tadi? Fahuwa hasbu, Allah yang akan mencukupinya. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Kemudian ibadah yang lainnya, wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'. Di antara ibadah yang lainnya adalah rahbah dan khusyu'. Raghbah, kata Syarrajihi, maknaha as-su'alu wat tadarru wal ibtihalu ma'a mahabbatil wusuli ila syai'il mahbub. Makna raghbah adalah permohonan dan bersimpuhnya seorang hamba, harapannya seorang hamba kepada Allah, ma'a mahabbatil wusuli ila syai'il mahbub, bersamaan dengan senangnya apa yang dia cintai itu sampai kepadanya. Jadi secara umumnya raghbah itu adalah bersimpuhnya seorang hamba dengan harapan yang sangat kuat Allah akan memberikan
permohonan dan permintaannya tersebut. Ya. Makanya beliau mengatakan fa idza kana yad'u 'indahu quwwatun li husuli matlubi fa hadhihi raghbah. Apabila ada seorang yang berdoa, bersimpuh kepada Allah, lalu dia kuat harapannya kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberikannya, dia optimis tentang Allah, maka inilah yang dimaksud dengan raghbah. Adapun rohbah dengan hak, rohbah, beliau mengatakan al khawful musmiru lil harabi minal makhuf. Rohbah dengan hak artinya adalah rasa takut yang membuahkan lari dari sesuatu yang ia takuti. Fahiya khawfun makrunun bi'amalin. Maka rohbah adalah rasa takut yang dia gandengkan dengan amal. Takutnya seseorang yang membuahkan rasa takut tersebut untuk menghindar dari apa yang ia takuti, inilah rohbah. Makanya Nabi SAW bersabda, man khafa adlaj. Inilah rohbah. Barang siapa yang takut, maka dia akan berlari cepat. Seorang yang takut terhadap harimau yang ada di depannya, tentu dia akan lari, tentu dia tidak akan mendekati. Jadi kesimpulannya, roghbah adalah rasa takut yang bergandengan dengan amal. Adapun yang ketiga, al-khusyu'. Khusyu' adalah al-khudu'. Khusyu' itu adalah kerendahan hati dan kehadiran hati ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira khusyuk ini sudah menjadi bahasa yang bisa kita pahami. Kata para ulama, taudihul wadih minas sha'ab. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu kadang-kadang sulit. Jadi khusyuk ini sudah kita pahami. Salat Anda khusyuk maknanya adalah menghayati, maknanya menghadirkan pikiran dan hatinya saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti rohbah, khusyuk ini termasuk ibadah hati. Apa dalilnya bahwasanya ini semuanya termasuk ibadah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya mereka para nabi, orang-orang saleh. Perhatikan sifat orang-orang saleh dari kalangan nabi dan rasul. Kanu yusari'una fil khairat, mereka itu senantiasa bersegera dalam kebaikan. Ini sifat yang terpuji para jamaah sekalian. Al-isra'u fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Maka jangan menunda-nunda kebaikan. Kalau Anda tahu ini sebuah kebaikan, maka jangan terlalu panjang-panjang berpikir. Langsung laksanakan. Banyak orang yang terlalu panjang-panjang memikirkan ketika dia ingin berbuat baik. Dia akan bersedekah, dia akan berdonasi. Dia pikir-pikir, terlalu lama memikirnya, sehingga akhirnya dia tidak jadi bersedekah dan tidak jadi berdonasi. Pada saat kurban misalkan, padahal dia memiliki harta, dia terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan, mengangan-angan, sehingga akhirnya dia tidak melakukannya. Kesifat orang saleh di dalam masalah kebaikan adalah al-isra'u fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah, wal jannah, dan surga Allah. Mau Allah ampuni, lalu Allah masukkan kita ke surga, bersegera, jangan berlambat-lambat. Fafirru ilallah, lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan akhirat, dalam urusan pahala, kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam urusan kebaikan. Jangan berlambat-lambat. Apa kata Nabi SAW?
Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang lambat-lambat amalan solehnya, lam yusri' bihi nasabuh, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Nasabnya, kedudukannya, kekayaannya tidak akan memberi manfaat kepadanya. Yang bermanfaat bagi seorang adalah apa? Amalnya. Kembali kepada ayat tadi, Allah mengatakan sifat orang-orang saleh dari kalangan Nabi dan Rasul, mereka yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Lalu sifat yang kedua adalah wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami. Dan doa sudah kita bahas ya, tentang keistimewaan dari ibadah doa ini. Raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini menjadi pembahasan kita. Mereka berdoa kepada kami, kepada Allah dengan penuh raghabah, harap-harapan, optimisme yang tinggi bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Wa rahaban, dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan hati mereka khusyuk kepada kami. Allah memuji sifat orang-orang soleh dengan ketika mereka berdoa, mereka berharap, dan mereka takut, dan hati mereka khusyuk, menghadirkan pikiran dan hati mereka ketika berdoa kepada Allah. Dan ini juga memberikan faedah para jemaah sekalian, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita butuh harapan mendapatkan pahala, mendapatkan surga Allah, dan kita butuh rasa takut kepada Allah, takut mendapatkan azab Allah, takut masuk neraka jahanam. Ini saya sampaikan karena sebagian orang ada yang mengatakan dalam ibadah tidak boleh punya harap-harap, tidak boleh ada rasa takut. Ibadah itu murni untuk Allah, gak boleh minta surga, gak boleh takut dari neraka. Ini pemahaman yang batil, pemahaman yang salah. Bagaimana mungkin pemahaman seperti ini kita bolehkan, kita benarkan, padahal para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Ketika mereka beribadah, ketika mereka berdoa, mereka mengharapkan surga. Mereka juga takut terhadap neraka Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Al-Kahfi apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap. Allah memuji orang-orang yang bertakwa itu yang mengharapkan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan surga Allah, falyamal amalan salihah, maka beramal salihlah, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan jangan persekutukan peribadahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dalam ibadah kita ikhlas. Makna ikhlas bukan berarti tidak ada harapan. Makna ikhlas adalah kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan imbalan hanya dari Allah. Dikatakan tidak ikhlas itu kalau dia beribadah mengharapkan imbalan manusia. Dia beribadah karena dilihat orang, karena manusia. Ini namanya tidak ikhlas. Tapi kalau dia beribadah yang dia harapkan Allah, dia mengharapkan imbalan, ganjaran dari Allah, ini ikhlas. Dan inilah ikhlas yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ibadah yang lainnya yang disebutkan oleh beliau adalah al-khasyah. Al-khasyah bimakna al-khawf. Khasyah, kata beliau, kata pensyarah dari kitab ini, yaitu Syekh Ar-Rajihi, itu semakna dengan khauf, mirip maknanya dengan khauf, rasa takut. Jadi khasyah itu takut. Lakinnal khasyata akhassu minal khauf. Tapi khasyah itu lebih spesifik daripada sifat khauf, takut-takut biasa. Dari mana sisi keistimewaan dari khasyah ini? Li'annal khasyata makrunatun bima'rifatillahi ta'ala, karena sifat khasyah
itu bergandengan dengan pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara khauf dengan khasyah itu umum dan khusus. Khauf itu takut, khasyah itu takut. Setiap orang yang khasyah, maka dia khauf. Tapi tidak setiap yang khauf berarti dia khasyah. Sehingga khasyah ini lebih khusus, lebih istimewa. Dari sisi orang yang khasyah ini, rasa takutnya dibarengi dengan pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu dari kalangan para al-ulama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang bisa khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya, dari hamba Allah adalah al-ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Kenapa mereka yang bisa khasyah? Karena para ulama tahu tentang Allah, mengetahui Allah, mengetahui nama-namanya Allah, mengetahui sifat-sifatnya Allah, mengetahui rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifatnya Allah. Sehingga khasyah ini dia lebih afdal, lebih agung, lebih baik daripada hanya sekedar khauf. Apa dalilnya bahwasanya khasyah ini termasuk ibadah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, tapi takutlah hanya kepadaku. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah berikutnya kata beliau adalah al-inabah. Al-inabah. Apa itu al-inabah? Pensyarah kitab ini Syekh Ar-Rajihi mengatakan al-inabatu ar-ruju'u ilallahi bit-taubati wal ikhlas wa aslamu lahu. Inabah artinya adalah kembalinya seorang kepada Allah dengan taubat yang benar, dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-inabah itu mirip dengan taubat. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah tidak mengetahui lagi kemana dia harus kembali, kemana dia harus menyerahkan urusannya. Ketika hidupnya sudah mulai sempit, ketika usahanya sudah bangkrut, ketika keluarganya banyak problematika hidup, kemana dia mencari solusi? Dia hanya bisa kembali kepada Allah. Dia hanya memiliki Allah. Dia bersimpuh kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Dia mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Inilah al-inabah. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana taubat adalah ibadah yang sangat mulia. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 54 tentang perintah al-inabah ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Allah berfirman yang artinya, dan inabahlah, kembalilah kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan berserah dirilah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa macam-macam ibadah yang disebutkan oleh penulis kitab ini, dan insya Allah kelanjutannya akan kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang selalu Ia ridhoi dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang al-isra, bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nunda kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas Islam, iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.